kerja sosial. Tepuk tangan dong buat Ibu ya. Ya ampun, ini narasumber hebat. Pendidikan formalnya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila serta Magister Humaniora bidang kekhususan ilmu hukum tahun 2001. Pendidikan non formalnya Certified Legal Auditor di Asosiasi Auditor Hukum Indonesia dan Jimli School of Law and Government Jakarta 2016. Certified Mediator Training 40 dengan jam pelatihan mediasi Pusat Mediasi Nasional. Pelatihan strategis penanganan piutang bermasalah secara dini dan terintegrasi serta aman. Pelatihan industri kreatif untuk kesejahteraan. Pendidikan khusus profesi advokat Pradi. Profesi beliau selaku advokat dan mediator pada Law Office Lista and Partners. Founder Gerai Lengkong. Dan Ketua Tim Fasilitasi CSR Tangerang Selatan. Anggota Majelis Etik DPP Partai Gerindra pada Agustus 2020, Kepala Departemen Kajian Hukum Sengketa Pemilu, Sekretaris Umum Perempuan Indonesia Raya Pira, Bendahara Umum Yayasan Almastutia Alia Coba, Sekretaris Jenderal Komunitas Ibu Cerdas Indonesia KICI, yang ketuanya ada di tengah-tengah kita, Ibu Ratisa, matur nuwun atas kehadirannya. Ketua juga tadi sudah saya sampaikan, Ketua Tim Fasilitasi CSR Tangsel. Wah, segudang ini Ibu. Aduh, luar biasa. Kepingin tahu semua tentang Ibu nih rasanya. Di buku ini komplit. Nanti Bapak Ibu yang pertanyaan di sesi diskusi, tanya jawab, yang akan bertanya dapat katanya ya Ibu ya. Dapat buku begitu ya. Nah Ibu, kita langsung aja ya Ibu ya. Bincang-bincang dengan Ibu sedikit. Setelah ini Ibu akan bertugas keluar kota, jadi kita di sela-sela waktu beliau kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bincang-bincang pada sore hari ini. Nah Bapak Ibu, Hari Perempuan Internasional nih Bu Lista diperingati setiap tanggal 8 Maret. Masa dulunya itu kan perempuan hanya bisa dapur, kamar, kasur. Nah, kan ada jawaban. Kenceng tuh ya. Tapi bagaimana sekarang perempuan ini bisa menjadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ica, perempuan ini harus juga bisa kesetaraan gender. Dalam hal ini saya pribadi berpendapat kesetaraan gender itu bukan hanya sebatas perempuan itu bisa mengalahkan laki-laki dan berjalan, tapi bukan dari sisi sebatas itu, tetapi perempuan bisa mengerjakan hal-hal yang dikerjakan pula oleh laki-laki. Nah, uniknya perempuan adanya multi talenta di situ. Perempuan bisa menjadi pilot, bisa menjadi supir, bisa menjadi ibu, bisa menjadi apapun yang dikehendaki selama itu dalam konteks kebaikan, kenapa tidak? Dan untuk saat ini saya meyakini perempuan-perempuan sekarang itu lebih cerdas dan lebih juga memberikan peluang untuk bisa berkiprah di daerahnya masing-masing, meskipun tingkat daerah sampai tingkat nasional tentunya. Dan stigma itu akan lambat laun juga hilang dengan prosesnya waktu pada saat kita menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita yang mungkin belum sampai keluar, belum sampai diketahui orang. Terkadang orang hanya melihat dari sisi luar, tapi tidak mau tahu secara persis. Nah, disinilah peran perempuan itu sendiri harus menunjukkan bagaimana talenta yang ada dalam dirinya itu harus dikeluarkan. Jadi butuh pembuktian ya Bu. Kita membuktikan Mbak kalau kita memiliki kemampuan dan potensi yang layak ditampilkan ya Bu ya. Siap. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya nih Bu, buku Rajutan Asa dan Juang. Nah ini merupakan coretan kisah perjalanan Ibu Lista sebagai seorang advokat, politikus, dan penggiat UMKM Bu. Sejak kapan sih Ibu ingin menuliskan perjalanan hidup Ibu ini? Dan apa manfaat yang Ibu harapkan bagi para perempuan yang membaca tulisan Ibu? Begini, awalnya saya mencoba mengkilas balik apa yang sudah Allah berikan kepada saya secara pribadi. Tentunya juga dari sejak saya kecil, saya kebetulan anak bungsu, Bu Ica, dengan 5 saudara, kakak-kakak saya yang ternyata sama Allah itu dipanggil lebih dahulu di usia muda semua. 4 kakak saya di usia 40 tahun, 48, 54 dan 58 tahun. Jadi sekarang tinggal saya sendiri. Jadi saya berpikir apa yang saya
rasakan bersama-sama dengan kakak-kakak saya di masa kecil, di mana bapak saya seorang polisi yang begitu kuat mendidik ibu saya, dan ibu saya pun begitu kuat dan disiplin yang mendidik kami anak-anaknya, dan masa-masa itu yang selalu kilas balik saya selalu ingat. Dan saya ingin sekali menulis kisah-kisah karena ada beberapa keunikan di keluarga kami sendiri gitu. Nah, saya sempat ngobrol di sini, ada hadir juga Ibu Nini. Ibu Nini coba bisa berdiri, Ibu Nini dan Pak Agung. Nah, ini adalah orang-orang yang saya selalu mengkonsultasikan. Kebetulan beliau hadir. Saya ingin sekali membuat satu tulisan, dan akhirnya saya mencoba berkonsultasi karena beliau ini adalah dari Kompasiana, Bu Ica. Jadi saya pengen tahu bagaimana sih cara menulis dan sebagainya, dan saya ingin menuangkan apa yang saya alami itu bisa menjadikan inspirasi atau pembelajaran, karena ada beberapa hal yang ingin saya bagi untuk khususnya para perempuan dan juga tentunya juga untuk kalangan umum pastinya. Dan disitulah saya mulai merilis dan saya mulai menulis setiap ingatan-ingatan saya di masa kecil, masa saya remaja, masa saya kuliah, dan masa saya pada saat bekerja. Saya diberikan kesempatan seperti itulah akhirnya saya niatkan untuk membuat satu tulisan yang pada akhirnya menjadi sebuah buku. Iya, Ibu. Dan judul Rajutan Asa dan Juangnya kebetulan saya ada Rina Mana Rina. Rina ini juga salah satu pencetus untuk memberikan judulnya buku ini menjadi Rajutan Asa dan Juang, seperti itu. Isinya rentetan harapan ibu dan perjuangan ibu. Betul. Saya membaca dengan jelas sekali di sini tertuang semua harapan-harapan ibu sejak kecil sampai akhirnya terwujud ya Bu ya, dengan perjuangan-perjuangan yang penuh lika-liku mungkin Ibu ya. Ibu, masa kecil Ibu ini di buku kuat, mandiri, dan berdikari. Apapun konteks yang Allah berikan kepada kita, kita harus tetap lalui itu sebagai suatu kerikil-kerikil kehidupan yang memang harus kita jalani, yang harus kita hadapi. Tetaplah terus tebarkan kebaikan, tetaplah terus berpikir yang baik-baik, sepanjang itu memang bisa bermanfaat untuk orang banyak, apapun. Karena tidak semua kebaikan-kebaikan kita dinilai sama oleh orang lain, tetapi kita terus kobarkan kebaikan tersebut untuk kebahagiaan diri kita, tentunya juga keluarga dan juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih Bu. Closing dari Bu Lista. Kita boleh kasih kesempatan 2 orang penanya? Boleh. Ya. Waduh, tuh kan banyak Bu langsung. 2 yang nunjuk 10 Bu. Dia pasti mau buku ya. Ini mic-nya ya saya. Mic ya Pak. Yang di belakang kali belakang berdua. Ada surprise tahunnya, saya juga nggak tahu itu. Juga kalau hati bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu setelah tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan dirimu panjang sehat selama-lamanya. Wah, saya nggak tahu malah. Ya. Kita lanjut saja ya. Ada pertanyaan? Ya, Pak Warman ya. Kemudian kita mampu menunjukkan kasih sayang, terutama kepada keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Setiap perempuan itu cantik, namun sebaiknya jangan hanya cantik fisik saja, tapi juga cantik hatinya, dengan tidak pelit untuk berbagi kasih pada sesamanya. Begitu ya Ibu ya.
Terima kasih Ibu Lista untuk kehadirannya pada siang hari ini, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di dalam acara talk show UMKM Sinar Maslen. Bapak Ibu, semoga kita dapat bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini di pintu keluar atau sudah diberikan ya. Ini adalah produk UMKM para penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh CSR bidang ekonomi. Bahannya dari barang-barang bekas diolah oleh Ibu Helda dan Ibu Ani di sini, yaitu dikumpulkan dari bank sampah yang ada di Tangsel ya. Ada CD bekas dan kain perca. Dibuat kemudian kami serap, kami jual, yang hasilnya langsung diterima oleh anak-anak para penyandang disabilitas. Tentu anak-anak di usia yang sudah produktif, artinya sudah di usia bekerja ya, bukan usia anak-anak. Jadi 22 ke atas ini yang membuat ya, tetapi memiliki keterbatasan mental begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih sekali lagi itu Bu Lista. Mungkin minta kesediaan Ibu ya. Oh gitu ya, oh siap. Ada 2 buku, Ibu ingat itu. Nanti ada sisanya lagi, boleh dibagikan oleh panitia. Diberikan kepada Bapak Pak Warman. Ya, dan Ibu Helda, monggo silakan. Ibu yang tadi sempat nunjuk katanya Bu Lista, mohon bisa ke panggung untuk menerima buku dari Ibu Lista. Tadi ibu-ibu ya. Proses berikutnya adalah tunggu sampai kering. Kita bisa diamkan lebih kurang sejam gitu ya, untuk betul-betul sudah fix. Mungkin bisa sambil melihat video anak-anak disabilitas yang dibina didampingi oleh CSR BSD.